دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمك إن الكبائر في الغفران كالأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي منهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبي حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نشكر المؤلف رحمه الله تعالى وجعلنا عابده وبالعلم بدارين آمين. وهو الشيخ سالم بن سمير الحضرمي. تعلم الشيخ سالم بن سمير الحضرمي رضي الله عنه، والشارع الحبيب أحمد بن عمر الشاطري رضي الله عنهم وصولهم وقولهم رضي الله عنهم أجمعين في كتابه سفينة النجاة بشرح نيل الرجاء إلى أن قال فصل صور القدوة تسع. Sebelum ini kita telah membaca tentang bagaimana menjadi makmum yang baik sehingga sembahyang kita sempurna dan sah. Karena di sana ada hal-hal yang apabila kita salah menjadi tidak sah sholat kita, bukan hanya jamaah kita, tapi sholat kita. Ya, ketika kita bicara makmum berarti makmum dan imam. Nah, baik. Seperti misalnya ya, membarengi apa bahasa Indonesianya? Membarengi imam
ketika bertakbiratul ihram. Nggak boleh tuh, asal. Ya, nggak boleh sama sekali. Iya, bertawaf dengan imam. Takbiratul ihramnya nggak bisa. Makmum harus bertakbir setelah imam. Atau dia tidak berniat makmum, itu juga nggak bisa. Ya sah sholatnya, bukan hanya jamaahnya saja, sholatnya tidak sah. Wajib itu sudah kita bahas. Dan sekarang beliau mu'allif ini akan menerangkan kepada kita bentuk-bentuk imam dan makmum. Bukan syarat makmumnya baik atau tidak, tapi bentuknya nih. Ini bentuk ini boleh. Ya, siapa imamnya, siapa makmumnya. Laki, perempuan, banci dan seterusnya. Ya. Gala suwarul qudwati tis'un. Bentuk makmum dan imam itu dalam jamaah ada 9. Ya. Gala an-nasr allati la takhruju qudwatul ma'mum bil imam an wahidah min tis'un. Bentuk daripada jamaah antara makmum dan imam enggak mungkin enggak dari salah satu dari 9 ini. Pasti. Ya. Tapi tidak semuanya sah. 5 sah, 4 enggak sah. Yang mana yang sah, yang mana tidak sah, kita perlu tahu supaya kalau kita sholat jangan keliru. Ya. Gala tasihhu fi khamsin. Sah yang 5. Jamaahnya sah nih. Sholatnya benar. Ya. Yang lain enggak sah. Ya, enggak benar. Baik. Gala qudwatu rajulin bi rajulin. Bentuk pertama, makmum laki, imamnya juga laki. Sama. Ya, ini sejenis sama. Yang kedua, yang sah juga, wa qudwatu imra'atin bi rajulin. Imamnya laki, makmumnya perempuan. Boleh. Karena lebih sempurna laki-laki jadi imam, perempuan jadi makmum. Yang ketiga, sah juga, qudwatu untha bi rajulin. Makmum imamnya laki, makmumnya banci, muhtamil. Ya. Kenapa? Jelas lebih sempurna. Laki-laki asli, kalau ini mungkin perempuan, mungkin juga laki-laki. Yang keempat, wa qudwatu imra'atin bi untha. Ya. Imamnya banci, makmumnya perempuan. Kenapa? Mungkin saja si banci ini laki. Mungkin saja si banci inilah laki. Kalau perempuan berarti lah perempuan dengan perempuan boleh. Makanya dia tidak boleh jadi makmum. Ya. Imamnya banci, makmumnya perempuan. Sah juga nih. Ya. Kemudian wa qudwatu imra'atin bi imra'atin. Sama. Imamnya laki perempuan, makmumnya juga perempuan. Itu yang 1 5 tuh. Ya. Imam laki, makmum laki-laki. Sah. Imam laki, makmum perempuan. Sah. Imam laki, makmum banci. Sah. Imam banci, makmum perempuan. Sah. Imam perempuan, makmum perempuan. Sah. Yang mana yang sah? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kalau kita lihat. Bila watab dulu ke arba'in kan ada 9 bentuknya. Itu 5 bentuk yang benar tuh. Yang sah. Pasti itu orang gitu. Watab dulu fi arba'in. Batal 4 nih. Batal, enggak bisa. Enggak sah lagi orangnya. Ya. Watab dulu fi arba'in. Qudwatu rajulin bi imra'atin. Imamnya perempuan, makmumnya laki. Salah, yang lebih sempurna laki. Perempuan itu anggas. Enggak satu. Kalau ada orang sembahyang jamaah, imamnya perempuan, makmumnya laki, enggak boleh. Ya. Terus
Wa qudratu rajulin fi khunta. Imamnya banci, makmumnya laki. Kenapa? Mu'tamil ini yang banci ini dia bukan laki-laki, perempuan. Enggak sah. Makanya enggak boleh. Ini lebih sempurna. Harus laki-laki, tadi udah disebutkan. Jadi yang pertama yang enggak sah, imamnya perempuan, makmumnya laki. Yang kedua, imamnya banci, makmumnya laki. Yang ketiga, imamnya perempuan, makmumnya banci. Siapa tahu banci laki-laki, nggak mungkin. Ya, imamnya perempuan, makmumnya banci, nggak boleh. Tapi banci imam perempuan, makmum boleh tadi. Terus yang terakhir yang nggak sah juga, gudwatun unta beunta. Imamnya banci, makmumnya banci. Karena kemungkinan yang ini laki, yang ini perempuan. Atau yang ini perempuan, yang ini laki. Nggak boleh. Nah, baik. Kita nggak usah membingungkan yang nggak sah. Salah satu yang kita hafal nih. Yang sah aja dah. Ya. Laki imam, makmum perempuan. Laki imam, makmumnya banci. Banci imam, makmumnya perempuan. Perempuan dengan perempuan. Ya. Kemudian apa tadi? Terakhir? Laki dengan laki. Laki dengan laki. Itu yang paling. Ada pertanyaan? Tidak boleh perempuan jadi imam, laki-laki makmum, kecuali bangsa Al-Idrus perempuan. Kalau alimental Idrus boleh jadi imam. Ada istimewa. Siapa kan nggak boleh? Kalau makmumnya belum dewasa, Ustaz. Makmumnya belum dewasa kalau boleh. Boleh. Kalau sudah apa namanya sudah gitu ya. Kalau dia sudah apa namanya? Ya Allah. Bukan balik. Belum balik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alaihi. Yang bebas-bebas. Mayit bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Nah, itu boleh, enggak apa-apa. Ya. Boleh. Murahim, udah jadi balik, boleh. Itu kalau masih kecil benar belum disunatin belum ada di imam ya. Nah. Melihat bancinya dari mana kira-kira? Melihat bancinya kalau ente mau pengen gila benar bukan kemananya. Bukan tahu ente. Kan beneran ngomong. Kalau Habib Dawid nanyain mau lihat bancinya, bukan jalannya ketahuan. Ya, kelihatan dari gerakan. Kelihatan gitu. Dari cara bicaranya, cara bergerak kita lihat ya. Jadi lebih baik yang pas-pas aja dah, laki aja jadi imam, ya. Kalau perempuan lagi, ya. Nah, kalau ada baca, kalau dia ngombat misalnya kami kawan, itu baik Allah. Ya di luar kemampuan kita. Nah, ya maksudnya itu pertanyaannya apa? Maksudnya melihat kriterianya dia banci. Lihat kan kita bisa lihat dari ngomongnya, dari gerak-geriknya, ya. Dari cara berjalan tadi kita bisa lihat ya. Kita jangan menghina mereka, jangan. Ini banci-banci ini kan bukan kemauannya sendiri. Ya makhluk juga tapi ya, ada penyakit. Kayak orang yang kena penyakit ini ya, penyakit juga. Ya. Kalau dia sabar, insya Allah minal jannah. Kalau dia sabar, minal jannah. Tapi kalau dia ikuti, bahaya. Banci asli tapi Ustaz. Baik. Banci asli bukan banci yang luar. Banci itu ada dua, Bib. Ada khunsa biasa, khunsa sudah, ada khunsa muskil. Ya, khunsa muskil itu punya dua alat. Jadi dia bisa bisa keluar mani juga. Ya, jadi repot gitu. Paling susah itu khunsa muskil. Kalau khunsa biasa aja. Banyak kewanitaannya atau banyak laki-lakiannya. Kita lihat. Itu muskil yang utama. Nah. Kalau banci yang dibikin, tapi banci yang dibikin nggak. Cuma ada yang dibikin, akhirnya jadi banci benar. Ini kebancian ini menular. Ya, jangan juga sok-sok. Kenapa banyak artis yang jadi banci? Tadinya main-main, akhirnya jadi banci benar. Ya,
Jangan. Ini penyakit banci, penyakit jiwa. Sama. Kalau di rumah kita ada orang gila, pisahin. Jangan dicampurin. Kalau orang gila dicampurin dengan yang baik, bukan yang baik jadi yang gila jadi baik, yang baik maklum semua. Jangan, nggak boleh. Ya kalau ahli psikiaternya benar, nggak mungkin disatukan tuh, nggak boleh, menular. Sama juga tuh, ya, banci itu menular. Jadi kalau ada harus ada tegas, jangan ikut-ikutan dia, jangan ngomong banci, Cepat. Ya, nah, ya itu dia kerjanya apa, Allah kita sudah tahu semua sudah ya, rahasia umum ya. Sallallahu alaihi. Coba bagaimana kalau itu undang-undang kayak di Amerika begitu? Ya, gay laki boleh kawin dengan laki, perempuan dengan perempuan, udah nggak ada batasan manusia sudah. Apa tahu? Ya. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Ya. Dan orang-orangnya yang mau itu benar-benar diberi hidayah oleh Allah SWT. Jadi dia justru yang menolak itu. Ya. Berbahaya sekali. Baik, kita lanjutkan. Nah, selesai sudah. Sudah nggak ada pertanyaan insyaallah ya, jelas ya. Ali Idrus yang jadi imam perempuan tadi. Hah? Gimana? Ali Idrus jadi imam. Dia tanya sama Mas Ali Idrus. Ada Ali Idrus nanti. Ada ini. Oh, karena udah biasa jadi imam. Ustaz istrinya Ali Idrus juga. Ustaz istrinya Ali. Tapi ada ustaz. Enggak bisa. Enggak berani mana? Berani makmum dia. Tetap enggak bisa. Tadi jadi hukum Ustaz. Lah, itu besok ada boleh perempuan siapa saja. Ada terus bulan perempuan nggak boleh jadi imam laki-laki aja. Ya. Istilahnya kalau laki-laki terlalu nunut segala dengan apa yang perempuan ya jadi imam namanya. Ya. Kan Allah berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lan yufliha qaumun walla amrahum imra'atan. Oh, kama sallallahu alaihi wasallam. Enggak bakal beruntung satu kaum yang dipimpin, menjadi pimpinannya perempuan. Nabi bilang, enggak bakal, biar dia pintar, biar pandai, dia enggak bisa. Perempuan ada kekurangan. Dia pasti akan lebih mengikuti perasaannya nanti ketimbang ya. Ini agama ini Allah yang bikin, bukan orang. Ya. Orang boleh saja ngomong ini sempurna nggak bisa. Ya. Ibadahnya saja sudah lain. Baik. Kita masuk ke pasal yang baru yang penting nih. Ya. Tentang jamak takbir. Jadi sebelumnya kita tahu sholat, ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Ya. Ada sholat munfarid, ada sholat jamaah. Ya. Terus ada juga cara berimam dan makmum. Ya, baca. Ya. Nah, sekarang sholat itu ada juga dilihat dari jumlah rakaatnya, ada yang sempurna, ada yang qasar. Ya. Ada yang tamam, ada yang qasar. Qasar itu yang 4 jadi 2. Ya. Yang besar, yang 4 jadi 2, yang 2 jadi 1. Ya, nah, yang 3 1,5. Itu namanya besar, ya. Baik. Kita lihat sekarang. Kemudian secara waktunya bisa juga di dalam sholat ini bisa ditarik dan bisa diulur. Jadi bisa bisa sholat itu di waktunya masing-masing. Bisa juga digabung. Bisa di waktu masing-masing, bisa digabung. Satu lagi bisa juga diulur. Jadi ada jamak namanya. Menggabung sholat. Ya. Menggabung itu bisa 2. Bisa narik, bisa ulur. Supaya gampang. Jamak tarik dan jamak ulur. Kalau narik kan kemari. Iya. Kalau ulur ke depan gitu ya. Baik. Jamak bahasa Arabnya jamak takdim sama jamak takhir.
Nah, kita jamaah takdim dulu dah. Mana itu jamaah takdim? Menarik sholat yang kedua ke waktu sholat yang pertama. Menarik sholat yang kedua ke waktu sholat yang pertama. Contohnya, zuhur kita menarik asar. Mana lagi? Isya, maghrib kita tarik isya. Sholat zuhur, sholat asar di zuhur jamaah takdim. Sholat isya di maghrib jamaah takdim. Sholat asar, sholat maghrib di asar nggak ada. Nggak ada betul. Ya, ada. Sholat apa tuh? Nggak ada. Ya, baik. Jadi yang bisa ditakdim itu zuhur, asar, maghrib dan isya. Ini yang akan kita bicarakan. Baik. Kata faslun. Syurut jam'i takdim arba'ah. Enggak begitu saja orang bisa langsung main jamak takdim ataupun takhir, nggak bisa. Harus ada sabar, harus ada syarat. Nggak boleh. Nanti ujung-ujungnya sholatnya 3 kali sehari. Waktu. Ya. Zuhur, asar, gabung ke zuhur. Maghrib, gabung ke isya, sama subuh. Jadi berapa kali? 3 kali. Kan Allah berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Waktunya. Jadi kalau terjadi seperti itu tuh pasti ada sesuatu. Nggak begitu aja. Nanti kalau sudah biasa nih, 3, dia malas, digabung semua. 5 sekali sholatnya, kapan saja. Nah, itu bahayanya begitu. Orang kalau sering tanpa ada sebab menggabung sholat, nanti kena balanya, dia gabung semuanya sholat di atas sholat. Dia nggak, ini aja. Bismillahirrahmanirrahim kok. Ini asar bisa digabung ke zuhur. Maghrib isya bisa digabung. Yang penting kita mau beribadah kepada Allah, mau sholat kapan aja, Allah tahu kan? Nah, ujungnya gitu, nanti setan mau begitu. Nanti dia malas disembah semuanya deh. Regun, malam, bangun, subuh, bayar. Anak sebagian ada kepentingan, mau pergi ke sana kemari supaya gampang. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, bebas anak sekarang sudah sembahyang banyak. Kalau sudah begini, na'udzubillah min bikin agama sendiri, bid'ah, wala. Ya, yang sampai terjadi. Syarat yang agak takdim 4, begitu ya, 4. Jadi jamaah tarik nih ya, narik asar ke zuhur, narik isya ke maghrib. Subuh nggak ada, sendiri itu. Ya nggak ada jamaah takdim subuh ke isya, ada subuh sendiri nggak bisa. Nggak bisa ditarik, nggak bisa diurus. Ya, baik. Qala jam'u taqdimi, dijelasin nih. An yusalla al-'asru fi waqti adh-dhuhri wal 'isha'u fi waqti al-maghribi maksuratan kanat aw tamah. Yang dimaksud dengan jamak takdim itu adalah melaksanakan sholat asar di waktu zuhur atau sholat isya di waktu maghrib. Baik dia dua-dua qasar ataupun sempurna. Seperti hitungannya 4-4. Mau 2-2 boleh, 4-4 boleh sesuai dengan keadaan, ya, karena harus bepergian kan kalau qasar. Nah, terserah. Yang penting melaksanakan sholat maghrib, melaksanakan sholat isya di waktu maghrib, melaksanakan sholat asar di waktu zuhur. Itu jamaah takdim. Jelas? Al-ma'na anna syurut allati tushtaratu li jawazi jam'i at-taqdim bi safar al-qasr lil musafir wa bil matar lil muqim 4. Adapun syarat yang diharuskan agar sholat jamaah takdim itu boleh, ya, dengan catatan dia sedang bepergian safar, bepergian qasar. Ya, qasar itu banyak nih pengertian qasar nih. Ya. Atau sakit, barangkali orang ini sakit keras. Ya. Atau hujan. Itu hujan dulu. Kalau dia biasa sembahyang di masjid nih, hujan takdim bisa. Nah, nanti jangan keenakan, jangan sudah enak aja deh, waktu wajib nih hujan harus takdim. Nah, jangan. Kita nggak dapat tuh. Kita nggak dapat. Ya. Qasar. Sebagian ulama mengatakan 80 km ke atas.
Sebagian ulama mengatakan lebih dari itu. Ada yang kurang, nggak usah ambil. Yang kurang jangan diambil itu. Yang kurang dari 80 jangan diambil. Ada yang mengatakan 92 kilo. Ada yang mengatakan 92 atau 93. Gol 93. Ada yang mengatakan 93 kilometer. Baru ente boleh kosor. Termasuk jamaahnya. Ya ini kalau alasannya bepergian. Harus bepergiannya seperti itu. 93 km. Mana yang kita pilih? 80, 85, 93. 30. Lebih baik kita ambil 93. Udah pasti benernya. Seandainya lebih nggak salah. Diperintahkan 80 yang benar. Ente 93 lebih benar dong. Lebih bagus lagi. Tapi maaf, kalau misalnya 80 yang salah, habis. Nggak sampai nanti. Tapi kalau ente pilih yang ikhtiar tuh, yang 93, itu udah lebih benar. Cuma ada yang ngomong 80, ada yang ngomong 85, ada yang ngomong lebih. Ini 93, udah pasti benar. Jadi yang enak kita pilih yang mana? 93. Tapi nanti nih keluar dari sini, apa Bang Madal kalau kita tahu dalam bolo yang ngomong 93, apain banyak nama? Betul. Anak tidak memerintahkan ente untuk 93 tuh, besar tidak. Ulama yang bilang ada 80, ada 85, ada 93. Kalau anak milih yang 93, kenapa? Pasti benarnya. Pasti betulnya seperti misalnya migot orang Indonesia ya lam. Kalau mau haji niat ihramnya ya lam. Orang Madinah Bir Ali atau Dzulhulaifah. Itu pasnya. Pas sudah ditentukan oleh agama. Kalau ente berniat sebelumnya lam udah pasti benar. Karena ya lam belum ada udah niat duluan. Pasti benar ya. Kayak orang yang sahur jam 4, dia sahur jam setengah 4, pas benernya nggak? Nggak bakal salah. Tapi kalau dia sahur jam 4, ada yang ngomong jam 4:30, dia sahur jam 5, salah apa bener? Salah. Dengan sebelumnya aman. Nah ini kayak gitu. Kayak ente niat haji sebelum migot, aman. Coba kalau liwat tidak, kena denda. Harus bayar denda. Dengan sebelumnya. Kadang-kadang kita niat kalau mau ke Mekah dari Madinah, dari masjid sudah mulai niat, boleh. Padahal migatnya diharuskan niatnya itu di Bir Ali atau di Nah kita juga begitu. Berapa yang kita pilih ini? 93 kita pilih ceritanya. Anak pilih 93. Itu terserah. Ya. Nah itu apa namanya? Itu penentuan ulama yang ngomong. Di atas 80, 65, 93. Bagi pilih 93. Antum? Kalau sudah pilih yang 93 belum pasti benar ya. Baik. Kemudian ada 4 nih syaratnya. Mana hadirin? Yang pertama syaratnya adalah al-bida'atu bil ula. Ketika kita menarik atau mengulur sholat, ini yang kita bicarakan sekarang narik. Narik tadi saya sudah jelaskan. Melaksanakan sholat asar di waktu zuhur, narik kan? Melaksanakan sholat isya di waktu maghrib. Kita pakai hitungan. Zuhur nomor berapa? 1. Asar nomor 2. Maghrib nomor 1. Isya nomor 2. Ditarik berarti nomor 2 ditarik ke 1. Tapi kalau 1 ditarik ke 2 ada nggak? Salah ngomongnya. 1 dulur kalau kedua. Iya kan? 2, 1 dulur 2. Tapi 2 ke 1 jadi ditarik. Baik. Harus diawali dengan sholat yang pertama. Karena kita pakai hitungan 1 bahasa lainnya pertama. Kedua. Yang kedua. Pertama dan kedua. Nah, ketika kita akan menjalankan jamaah takdim, jamaah ta'arif, harus sholat yang pertama dulu, gak boleh dibalik. Baik, narik asar ke zuhur. Mana dulu kita sholatnya?
setelah dia sholat yang pertama. Narik isya ke maghrib. Mana dulu kita sholatnya? Maghrib. Kenapa? Yang pertama. Kalau dibalik, maghrib dulu, isya dulu baru maghrib, atau asar dulu jadi zuhur, salah, tidak sah, nggak dihitung. Jadi sholatnya jadi apa nih? Kalau ente nggak punya utang, jadi sunnah mutlak. Ganjalannya zuhur. Kalau ente nggak sengaja nih, ya, nggak tahu, nggak ngerti, sunnah mutlak. Atau jadi bayaran yang punya utang. Ente sembahyang asar dulu, mau takdir, asar dulu, baru zuhur, nggak bisa. Harus zuhur dulu, baru asar. Jadi misal ada orang sembahyang asar dulu, baru zuhur, nggak bisa. Nah asarnya kemana tuh? Imma jadi sunnah, atau kalau dia punya utang asar itu bayarannya. Walaupun di waktu asar. Oh, di mana waktu asar? Kan takdir nih, takdir. Ya. Nah. Jadi diawali dengan sholat yang pertama. Narik asar ke zuhur, sholatnya mana dulu? Narik asar ke zuhur, sholatnya mana dulu? Narik isya ke maghrib, sholatnya mana dulu? Narik maghrib ke asar, sholatnya mana dulu? Pandai itu, alhamdulillah. Baik. Jadi diawali dengan sholat yang pertama. Baik, kita lihat seperti ini. Annal awala min syuruti jawazi zam'i taqdim an yabda'a bidh-dhuhri idza qaddama al-'asra fi waqtiha wa bil maghrib idza qaddama al-'isha fi waqtiha. Kalau dia narik asar ke zuhur, zuhur dulu. Kalau dia narik isya ke maghrib, maghrib dulu. Kalau akasa balik. Kalau akasa batalat al-muqaddamah in kana 'amidan 'aliman. Sengaja batal, enggak ada artinya itu salat. Ente sengaja, tahu nggak boleh, sengaja, nggak bisa. Tapi kalau ente nggak sengaja, oke, bisa jadi sunnah, bisa jadi qadha, ya, atau ba'ud dulul. Apa? Masya Allah. Ya, nanti, ya, nggak paham dia, bodoh. Benar-benar Anda tidak termasuk bodoh lagi, ya. Nah, baik. Kalau sengaja nggak boleh batal. Boleh, tapi nggak sengaja itu tadi. Jadi sunnah mutlak atau bayar utang kita. Tapi ya Allah, anak mau takdir, anak asar dulu. Sengaja enggak, anak nggak tahu ya sudah. Ente punya utang asar, nah, anak belum bayar asar pernah dulu, anak belum bayar asar. Memang ada berbayar, itu bayarannya. Ya, 4 kan dia cuma 4. Kalau bayaran, atau jadi sunnah Langsung sholat lagi, Ustaz. sholat lagi. Sholat lagi nggak? Sholat lagi. Gimana? Zuhur, maaf, zuhur dulu, baru asar. Maghrib dulu, baru isya. Jelas? Terserah, kan tadi bilangin. Mau 4 boleh, mau 2 boleh, tergantung keadaan ente. Kalau ente udah bukan musafir, nggak bisa dong. 4, misalnya musafir kan 4 hari 4 malam. Musafir itu waktunya 4 hari 4 malam. Setelah itu sama seperti orang situ. Ente berangkat ke Surabaya, musafir kan? Hari apa berangkat? Senin. Nggak dihitung ke Senin. Mau tinggal di Surabaya, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Ente boleh di situ. Gosor takdim depan belakang depan terus selama 4 hari. Mana? Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Mau pulang Sabtu. Oke, udah. Malam Sabtu nggak bisa tuh udah. Sabtu udah maksudnya. Ente bisa takdim takhir gosor sampai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sebelum maghrib. Masih di sana, nggak ada urusan. Sudah orang di sana. Atau Habib Mustafa, kita berangkat ke Amerika, jauh kan? 20.000 kilo, berapa puluh ribu kilo. Boleh takbir, boleh jamaah. Tapi ente niat, anak mau berangkat mana? Anak mau berangkat New York.
dan mau tinggal di sana, langsung ente orang situ. La jama' wala takdim wala qasar. Pekalongan udah niat tinggal seminggu, nggak ada qasar itu. Lah qasar aja mau tinggal seminggu. Nah, kalau ente tahu cuma 4 hari sempurna, tidak dihitung hari keluar dan hari masuk, ente boleh. Atau nggak tahu, kalau nggak tahu berapa hari? 4 hari. Ente datang ke pekalongan, anda tahu nih, Beb, kapan pulang? Belum tahu nih. Iya kan? Datang Senin kan itu. Malam Selasa mulai itu. Selasa kan berarti. Malam Selasa di mana? Selasa di mana malam Selasa? Selasa. Rebo. Kamis. Beb, mau pulang nggak? Anak masih belum tahu nih. Jumat. Berapa hari? 4 hari. Sabtu. Beb, gimana? Anak masih belum tahu. Mana ini? Udah mati 26 lagi. Udah Sabtu. Walah. Sembahyang 4 nggak pakai jamaah lagi, nggak pakai puasa. Ini yang di sini, tunggu. Kalau ada yang mau mana tahu? Kalau mau yang selamat ikutin saya. Begitu. Mau selamat pasti benar ikuti saya itu. Ya kan? Kalau ente mau tinggal di situ lebih dari 4 hari, cuma yang biasa. Enggak tahu 4 hari. Penentuan 4 hari memang benar. Oke, bayang. Dosa jemaah. Tapi kalau sudah lebih dari 4 hari, ente sembahyang jadi orang situ atau datang sudah niat Pak. Jadi kemana nih? Sumatera, Palembang, jauh kan? Tapi saya sudah niat, saya mau tinggal di Palembang sudah. Jangankan di Palembang, ente pergi ke padang pasir, saya mau niat tinggal di sini, orang situ sudah. Nggak ada dosa, nggak ada jamaah lagi. Jadi yang sembarangan. Gosor mama, gosor mama, mungkin. Hah? Jangan ada yang bilang begitu. Iya jadi mungkin. Jadi mungkin. Bilang aja. Lalu kan sudah biasa sunah dobiah badiah. Iya. Nah, itu waktu nariknya gampang. ya. Ntar ada. Iya, ada. Nah aja dulu. Yang dulu, gak enak. Syukur balik. Yang lama tuh asik. Ya. Jangan tiba-tiba jangan. Yang buru-buru. Baik. Jadi yang pertama diawali dengan sholat yang pertama. Kemudian yang kedua, waniyatul jam'i fiha. Li hadits Rasulullah SAW. Innamal a'malu bin niat. Harus niat. Enggak boleh tetap begitu aja enggak pakai niat. Niat deh. Yang paling bagus niatnya di mana? Waktu takbiratul ihram. Yang paling bagus. Ana mujamak nih. Shalli fardhu dhuhri. Ya. Al-muqaddam ila al-'asr, qasran ma'muman, qasran imaman. Atau majmu'an ila al-'asr, qasran ma'muman atau imaman terserah. Niat. Kapan? Sebelum waktu salat. Ya, usolli fardhu dhuhri, majmu'an ila al-'asr, qasran imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Beres. Lupa. Ente punya waktu sampai sebelum salam. Tapi ini ada khilaf. Kalau ente yang bagus, waktu takbiratul ihram. Ada yang wajib kan seperti itu. Kalau nggak begitu nggak sah katanya. Tapi ada yang membolehkan. Yang penting di dalam sholatnya. Sholli fardhu dhuhri arba'a rak'at. Udah lihat nih. Kita lagi hal di Pekalongan. Udah lihat takdim nih. Oh, Akbar. Lupa. Rakaat ketiganya, waduh, Anda belum niat takdim nih. Boleh nggak niat? Boleh. Bagaimana niatnya? Di dalam hati. Saya niat mentakdim asar kedua. Sampai sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Nawaitu takdim al-asr ila al-dhuhr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang paling bagus bersamaan dengan takbiratul ihram. Yang paling bagus lagi saudara, waktu Allahu Akbar lupa. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nawaitul
jam'a, yaitu takdim al-asar ila zuhur. Itu yang paling bagus. Kenapa? Batal sholatnya. Ya. Ini nggak boleh diucapkan. Ya jangan. Mati. Di dalam hati. Ya, diucapkan. Ya. Jadi, anda tanya yang suruh jawab takdim, yang membolehkan jamak takdim itu syarat yang kedua adalah niat jam'ah fi ulis salataini walau ma'assalam tamyizan lil takdim al-mashrub min ghairihi, supaya ada bedanya bahwa ini takdimnya dibolehkan oleh agama, bukan yang tidak dibolehkan semua maunya. Kan orang bisa aja kan mengakhirkan sholat, menandai sholat, bisa aja kalau dia mau. Siapa yang melarang? Siapa yang membedakan? Niatnya. Ketika itu berniat, beda aja dengan orang yang sengaja ngait-ngait begitu aja. Beda kan? Bil niat, kan balibal ada yang jadi ibadah. Dengan niat, adat saja itu jadi ibadah. Adatnya orang, ya, kalau hujan berteduh, betul nggak? Adatnya orang, kalau hujan berteduh. Nggak ada hujan, maksudnya hujan, nggak ada. Biasanya orang itu kalau hujan, kecuali mau hujan-hujan lain, adatnya adalah berteduh. Kebetulan dia berteduh di masjid. Karena dia punya ilmu, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma'adum bi maksud ibadah. Karena apa? Niat. Innamal a'malu bin Iya. Gitu. Kalau perginya itu belum tahu berapa hari. 4 hari. 4 hari 4 malam. Kalau perginya nggak masalah. Di sananya, Bin. Bukan perginya. Nah, di sananya 4 hari 4 malam. Nanti ada yang ngomong Bin, kalau kita nggak tahu boleh sampai 20 hari terserah. Ada yang ngomong itu. 4 hari 4 malam. Udah. Ya. Oh, saya punya goal yang kalau kita memang lagi nunggu berangkat ini itu sampai 20 hari terserah. Ini yang tahu, anak nggak tahu. Itu yang tahu? Oh, anak nggak tahu. Yang saya tahu 4 hari 4 malam selain waktu datang dan selain waktu berangkat, itunya itu. Itu. Jadi kalau nggak tahu itu aja. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari udah biasa. Ustaz, kalau dia sampai depan itu dia pindah lagi. Lain. Nah, pindah lain. Berarti itu sabar baru dong. Ya. Pekalongan pindah lagi Semarang, pindah lagi Solo, waduh terus terusan tuh. Masalah jam takdir. Kalau seumpamanya kayak itu Jakarta ini macet jalan diprediksi kita kalau pergi nggak bisa dapat kasar. Ya. Apa kita ketinggalan johornya atau ketinggalan asar lah. Itu bisa nggak di Jakarta? Pertanyaannya, berhubung di Jakarta sering terjadi kemacetan lalu lintas, bolehkah kita menjamak takdim ketika kita akan berangkat? Jawabnya, waktunya akan datang. Sampai dulu. Ya. Soalnya kalau anda jawab nih, yang saya showroom wajib. Nanti saya senang aja kita nanti jawab. Ya. Dulu bentar. Ya. Syarat yang kedua niat ya. Yang pertama, sholat yang diawali dengan syarat yang pertama, yang punya waktu. Yang kedua, niat jamaah. Yang ketiga, wal mualatu bainahuma. Keluar jawabannya dari kita. Mualah berturut-turut. Anda lihat apa itu? Kalau kita apa? Yang Anda lihat dari kecil. Assalamualaikum, nggak pakai ngomong lagi. Kata doa kadang-kadang nggak. Langsung. Allahu Akbar, la ilaha illallah, salat. Mualah. Ya. Nah, gimana kalau Anda kerjakan sholat sunnah? Begitu tuh boleh. Ya. Yang begitu nanti sunnah-sunnahnya digodok. Pada sholat dibaca baik semuanya. Dia keluar itu. Gobliyahnya, ba'diyahnya, gobliyah asarnya semua dibuat. Godok. Ya. Bahkan sebagian orang kan juga godok. Ya. Tapi kita lihat ini kadarnya mualah ini berturut-turut nih. Ada jaraknya. Apa harus langsung betul? Seperti wudu misalnya. Mualah itu kalau dalam wudu dia melakukan membasuh
anggota yang kedua sebelum kering anggota yang pertama. Kumalah namanya. Jadi begini ya, bersolat. Matalah. Anak wudu nih. Apa itu wudu? Buka kan? Yang wajib aja kita nggak pakai yang sunat ceritanya. Buka. Beres buka, datang satu orang yang asli alek. Lagi wudu nih. Ya habis terus benar. Dia dipukul. Lagi wudu nih. Dimatiin pipe-nya, ini ngobrol. Udah niat. Sampai kering. Selesai kering, ngobrolan selesai. Ini udah kering, enggak malah. Makruh. Sah. Kenapa? Karena dia membasuh anggota yang kedua setelah keringnya anggota yang pertama itu dalam wudu. Jadi bagusnya wudu itu terus, jangan pakai di selang-seling. Terus langsung muka, tangan. Jadi yang sudah seringnya ya. Muka, tangan, kepala, kuping, tengkuk, kemudian kaki. Oke. Nah, sekarang di dalam jamak takdim ini mulanya gimana? Ada nggak kalau misalnya kita ada abstan? Iya. Kalau orang yang salisul bol, kalau dia dibuka dulu. Boleh katanya tuh. Umpamanya dia mau nyari tanah dulu. Kalau orangnya dia salisul bol atau misalnya mau betulin dulu. Nanti ngebetulin dulu, nggak apa-apa. Tungguin agak ada igoma, nggak apa. Tapi kalau tidak ada apa-apa, sebaiknya mualahnya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi. Paling tidak beliau mengatakan adalah seperti 2 rakaat sholat yang dilaksanakan rukunnya saja. Ya, berapa menit relatif itu kata kawan. Jadi makanya kita punya ajadah, kita punya ulama. Kalau untuk takdim biasanya Assalamualaikum warahmatullahi terus lebih. Nggak pakai doa lagi ya? Ya nggak pakai. Emang dia nggak tahu sunnah tuh? Tahu. Sangat kita tahu sunnah. Tahu. Kadang-kadang mau dia. Ya. Kapan dia mungkin nanti dia sunnah. Ya. Nah, kalau kita ada mau begitu, boleh saja. Allahu Akbar. Ya, qobliyah dulu, kemudian ente niat takdim, habis niat takdim, ente sholat asar dulu, ya, habis itu ente niat qobliyah, kemudian ba'diyah, kemudian qobliyah asar. Qobliyah dhuhur, asar, ba'diyah dhuhur, qobliyah asar. Itu dianggap sama. Walaupun kelihatannya berbeda ya, dianggap sama. Karena ente sebabnya apa? Mentakdimkan. Kalau enggak boleh dong. Boleh, kalau mau beli asar di mana deh? Asar belum. Orang di Johor, ya. Jadi di asar dulu. Jadi pelaksanaannya Bib. Kalau itu memang senang sunnah nggak tinggal bagus, gamil ada. Lo beli zuhur, langsung komat zuhur, beres zuhur, komat lagi asar, habis itu ba'da zuhur, gue beli asar. Selesai. Nggak bisa juga malam aja. Soalnya rakaat ini gue beli asar, Allah tahu. Waduh, syaitan paling gahar. Menggoda sunnah. Ente kalau mau bikin gahar-gaharan, goda sunnah. Paling kesel. Ya. Paling kesel kalau kita menggoda sunnah. Dan biasakan menggoda sunnah supaya kita tidak menganggap ringan sunnah. Sebab bahaya menganggap ringan sunnah. Jangan. Ada orang, anak pernah bicara sama satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi. Anak gua tebar nanya, tapi kenapa ente tadi waktu yang ke kiri kok nggak ada bunyinya sunnah? Kayak sunnah ini yang betul kan ini. Ada gaul dari seorang ulama, man tahawana bi sunnah, uqiba bi hirmanil haram. Siapa yang suka menganggap enteng sunnah nanti diberi balas sama Allah, menganggap enteng yang fardu. Nauzubillah min dzalik. Kalau perlu yang sunnah kita anggap wajib, bagus. Walaupun tidak sebenarnya kan, hanya ente anggap apa? Ya. Jadi yang sunnah kerjain di sholat. Kalau yang kita bisa banyak tuh sunnah. Ya Habib siapa Ashab al-Jurud sampai sekian ratus sunnah tuh dalam sholat. Ya, kerjaan yang bisa. Jangan tinggal. Cuma di dalam sholat, demikian pula di luar sholat. Jangan suka mengatakan, ini sunnah, jangan. Ente tahu wajib dari siapa?
dari sahibul sunnah. Siapa sahibul sunnah? Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang Nabi. Nabi ada di sunnah tuh untung kita. Kalau nggak ada sunnah, habislah kita. Bonus. Habis. Sembahyang nggak pernah khusyuk, puasa nggak pernah khusyuk, haji nggak pernah khusyuk. Kita berkah sunnah. Yang sunnah, kemudian tubuh, belajar tubuh, puasa sunnah, yang sunnah, kalau sunnah, itu yang ada. Nanti dia meninggal Allah lihat, waduh, lihat fardunya, wah, ini fardunya, ya Allah, kata malaikat ini fardunya, wah, kosong semuanya, nggak pernah khusyuk, acak-acakan, nggak benar. Nanti Allah bilang, ada sunnahnya nggak nih orang? Oh ada ya Rob, ini ada sunnah, ya terima dulu. Amin, amin. Kalau tidak punya sunnah bisa nggak gitu? Enggak. Stop. Namanya jangan mengabaikan sunnah. Walaupun tidak banyak terus istiqomah sunnah, kerjakan. Kita hidup insya Allah berkah sunnahnya kayak ini. Yang akan menyempurnakan banyak fardu kita ada sunnah. Baik, kembali sudah kita baca. Jadi yang pertama niat di sholat yang pertama, yang kedua berturut-turut sholatnya. Ya, kalaupun mungkin ada batasan nggak apa-apa. Dulu nggak bakar, tayamum dulu nggak apa-apa. Betulin istihadah, betulin yang sari sirbol, ya silakan. Komat, istiqomah, Ramadan, Bismillah, Ramadan. Ya, barangkali sudah sampai 4 jam ya. Hanya beberapa jam. 5 menit, 5-6 menit berapa? Lain-lain kan orang ya. Nah, baik. Tapi sebaiknya, nanti udah tahu kan? Setelah komat, jangan kedua. Jadi kalau misalnya bohor, Assalamualaikum, Allahu Akbar. Tidak semua adzan itu untuk sholat yang wajib saja. Yang ini yang ditarik enggak, bukan waktunya kan? Nah. Maghrib juga itu, selesai maghrib, Allahu Akbar langsung. Insyaallah. Sebenarnya adzan. Dan yang ketiga ya, malah ya. Yang keempat terakhir, masih dalam keadaan masih alasannya bisa diterima. Jawab betul. Jadi alasannya masih ada. Sabab dia boleh dosornya itu masih ada. Apa? Bepergian atau sakit misalnya atau hujan. Ya, baik. Al-udhru huna wa safar fi haqqil musafir wal matar fi haqqil muqim al muqaddim. Baik. Yang paling banyak, yang paling terkenal orang takdim itu adalah karena bepergian. Sudah jelas tadi ya? Kalau bepergiannya lebih dari 80 km. Oke. Siapa lagi yang boleh? Yang mentakdim sholat karena hujan. Habis banyak tanya, emang kok hujan bisa jadi takdim gimana sih? Nah, ini sekarang anak saya udah nggak jalan nih. Itu adalah orang-orang dulu di zaman Kangjeng Nabi yang selalu sembahyangnya di masjid berjamaah, rumahnya jauh, padang pasir. Kalau hujan banjir mati. Kalau banjir bandang misalnya. Nggak kira jangan main deh, banjir bandang pasir. Kelihatannya bandang pasir. Kalau banjir, waduh, jangan ditanya bagaimana bahayanya banjir bandang pasir. Ya. Habis mobil habis hilang sudah. Padahal bandang pasir. Nah, orang-orang yang biasa sembahyang jamaah di masjid setiap waktu, kemudian terjadi hujan besar yang dia nggak bisa bolak-balik, dibolehkan dia jamaah tadi. Bukan jamaah takhir, jamaah. Dia nggak bisa di masjid terus. Hah? Jadi hujan kalau terus bukan dari banjir kan? Jamaah tadi. Ada caranya juga hujannya. Nah, toh kita nih Bogor, kota hujan bukan? Ya makan tidur terus kan orang Bogor. Ya makan tidur terus kan. Kalau memang semuanya hujan, kita juga Jakarta nih, hujan gede. Enak hujan gede ya Allah, bukan hujan gede maghrib. Kenapa? Supaya bisa takdim dengan isya. Bisa saudara. Itu seperti itu. Orang-orang yang selalu sembahyangnya jamaah, jauh rumahnya, nggak ada payung, nggak ada apa, bahaya, diberi izin dia mentakdimkan supaya dapat ganjaran jamaah.
Ini nggak jamaah, nggak ini mau takdim-takdiman. Enak benar. Ya. Nah, nanti kalau ada orang abaib ke, kiai ke, main takdim, itu jangan ikuti. Ya, jangan ikuti. Kenapa? Karena ulama mengatakan bukan seperti itu yang boleh takdim. Yang boleh ya, tidak sembarangan. Apalagi nggak hujan, nggak sakit, nggak angin, nggak ada apa-apa, takdim. Waduh, direpotkan gitu. Ya, berdalil Nabi dulu pernah mentakdim sholat tanpa ada, tidak sakit, tidak hujan, tidak bepergian. Anak itu Nabi. Jawab anak, jadi dulu Nabi. Boleh. Jadi Nabi dulu. Baru kita boleh. Ulama mengatakan itu waktu hujan. Waktu seperti itu adalah waktu hujan. Tapi itu hujan, bukan ada waktu. Bukan disebut aja. Itu ulama mengatakan. Ustaz, batasan sakit yang boleh ditagih. Batasan sakit yang sakit berat. Batasannya misalnya sakitnya sakit maaf ya, berak nggak berhenti. Ya, aku keras sekali sakitnya, luar biasa. Tidak bukan dilihat sendiri atau dokter. Ya, ada anak sakit benar nih. Anak selalu sakit apa? Sakit hati. Nggak bisa. Sakit hati gara-gara putus hari muharzaat ini nggak bisa. Sakit gigi nggak bisa. Yang terakhir lagi apa? Gatal kali. Kenapa gatal? Iya. Enak benar. Kakinya berat. Yang nggak bisa dia wudhu lagi, susah. Anggota badannya ya, sakit. lumpuh, nggak bisa wudhu lagi, repot, nggak ada yang wudhuin, nggak ada yang nolongin. Jadi jangan suka mengentengkan agama, jangan. Kok Nabi nggak begitu kok? Nabi nggak begitu. Siapa bilang Nabi kita itu ada hadisnya nggak ada. Tidak ada Nabi begitu. Ya, baik waktunya kan punya waktu sendiri. Sebab tanpa ada sebab nggak sah, dosa jadinya nggak sah. Nggak boleh. Ya, sakit benar aslinya nggak bisa lagi. Demamnya luar biasa kata dokter ini kalau 2 kali kena air bisa jadi mati, bisa jadi lumpuh. Oke lah. Doa itu sudah asal. Itu kembalinya katanya ulama mengatakan istafti balbab wa afqah. Naam. Ini hati kita nih Allah kasih punya apa? Punya kacamata tuh hati. Ada. Kalau bingung tanya hati ente, jangan ya. Nanti hati bilang lu, jangan. Enggak bakal nanti bilang jangan, enggak. Dia bilang jangan. Buka jangan. Hati bilang buka. Jangan buka. Tanya hati ente. Hati itu suci benar dari Allah SWT. Sekali itu begini. Nah, untuk mempelajari hati kita dengan baik, hadirlah majlis taklim. Jadi nggak sembarangan nanti. Sebab setan juga bisa masuk kan di situ. Takdim boleh, kalau kasar Ustaz enggak boleh ya. Kasar nggak bisa sembarangan. Kasar kalau pergi, walaupun sakit. Nggak ada hujan terus gosor nggak ada. Kalau Ya, sakit, nggak bepergian gosor nggak ada. kalau Sakit gosor juga nggak ada. Wah bahaya Bib, kalau sakit gosor bahaya. Ya, nggak bisa. Gosor harus ya. Ini takdim aja. Bukan takhir, takdim saja. Yang paling ini ya. Jadi yang terakhir masih ada alasannya itu untuk takdim atau takhir. Baik bepergian atau sakit, misalnya atau hujan. Nah, baik. Antara rabi'ah min syurut jawaz takdim dawamul uzur. Jadi masih berada di dalam proses. Koridor kali ya ngomongnya. Bingkai. Masih dalam lingkaran izin. Ya, nah, baik. Yang boleh kita di situ menjamak. Baik. Galaan orang menyuruh dia dawamul uzur ila tamamil ihram bitsaniyah. Wala yushtaratu wujud safar indal ihram bil ula. Kalau alasannya bepergian, yang penting dia masih dalam bepergian sampai dia bilang usolli
fardhal asri al-muqaddam ila dhuhur Allahu Akbar sampai, enggak masalah. Sampai kan dia enggak boleh lagi. Misalnya kapalnya sampai, kapal lautnya enggak masalah. Karena ente masih waktu takbiratul ihramnya masih dalam keadaan Sampai. misalnya Tanjung Priok di luar belum sampai ke Indonesia. Ya. Belum sampai ke negeri ente. Allahu Akbar masih belum di negeri ente. Bismillah, enggak masalah. Jadi ulurnya itu sampai terakhir kita mengucapkan sholat yang kedua itu yang kita titipkan, ya. Usolli fardal asr al-muqaddam ila dhuhur Allahu Akbar. Tapi kalau usolli sampai berarti ente enggak ada. Udah enggak ada ini lagi. Harus tetap zuhur, asar, jelas? Lain halnya dengan dan jadi nggak perlu harus yakni misalnya waktu takbir yang pertama ini waktu ketika takbir harus ada bepergian, nggak usah, nggak perlu. Sebab kalau kita sudah di Cirebon kan nggak harus bepergian kan, itu kita sakit. Atau hujan nggak bepergian kan, sakit nggak bepergian kan. Nah, ya. Itu kalau memang bepergian, ya seperti itu. Sampai ke tujuan ente. Ya, kalau ente sakit sampai ente baik sebelum niatnya. Sampai juga, ya. Perlakuannya Ustaz, Baik. dilakukan di dalam rumah itu apakah kita waktu pas mau juga ke jalan itu? Sebaiknya kalau ente memang mau mentakdir, lebih baik kita keluar dulu kalau memang nanti di rumah. Keluar kalau bisa keluar kelurahan kita paling tidak. Keluar kelurahan kita. Apalagi kalau keluar daerah kita. Seperti misalnya kalau kita mau ke arah timur, Bekasi, ya kan? Kalau kita ke arah barat, Tangerang. Ke sebelah sana, Cibubur. Ke sebelah sana, Tanjung Priok. Iya, Tanjung Priok. Ini yang pantainya. Kira-kira begitu. Itu yang bagus tuh, seperti itu. Ya. Ini mungkin ada beberapa problem yang anak ajarkan kepada antum. Yang anak ajarkan kepada antum sangat ikhtiar, sangat hati-hati. Yang dengar dari anak ini, yang anak berikan semuanya dengan penuh kehati-hatian. Insya Allah ente benar, nggak ada yang nyalahin. Kalau diikuti dengan apa yang anak sebutkan tadi ini, yang dari pelajaran ini, yang diikutin, nggak ada yang nyalahin Anda. Karena di sana ada yang tidak seperti ini. Kalau Anda ikuti ini, Anda pasti selamat. Kenapa? Karena yang Anda berikan kepada Anda ini penuh dengan ikhtiar, dengan kehati-hatian supaya tidak salah. Mau pilih nggak itu? Jadi kan pilihan dong. Sebab ini berarti sangat berhati-hati. Ya. Sebentar, dikit lagi. Nah, jadi nggak harus waktu kita niat takdim itu kita bepergian. Nah, lain halnya kalau kita menarik sholat karena hujan nih. Kalau yang hujan nih, sudah tadi Anda sebutkan ya sebabnya hujan seperti itu. Nah, Bila Ramadan, fa'innahu la budda min wujudihi. Harus dia niatnya waktu sholat pertama hujan. Salam hujan. Takbir juga yang kedua hujan. Jadi waktu sholat zuhur hujan, salamnya masih hujan. Waktu Allah kemudian waktu Allah Akbar yang kedua, asarnya takdirnya tuh berdasarkan zuhur. Sholat zuhur. Bukan dari asar hujan. Berarti hujannya kapan? Bil alamina innaka hamidum majid. Hujan. Masih waktu Allah Akbar sholat asar hujan juga. Setelah itu berarti nggak masalah. Jadi ada caranya hujan juga. Nggak sembarang hujan. Berarti hujannya kagak berhenti. Emangnya bisa diatur gitu? Takbir hujan, salam hujan, takbir lagi hujan. Di antara itu nggak hujan. Emang bisa ngatur gitu ya? Ini menunjukkan hujannya apa? Hujan nggak berhenti dan besar. Ya, nah. Kalau seumpamanya kita Bepergian. dengan syarat tadi juga. Oh. Lebih afdolnya apakah jamaah takdim atau gosor?
Zaman takdim dan gosor dua-duanya afdal, nggak apa-apa. Allah senang dilaksanakan izin-izinnya. Apalagi kalau nanti hati nggak enak, nanti lakukan. Nggak apa-apa. Laksanakan itu kan keringanan dari Allah. Laksanakan gosor, laksanakan jamaah. Kenapa? Keringanan dari Allah. Jadi kita merasakan, ya Allah ini baik. Dan kita tahu, orang Allah ini kan maha mengetahui. Kalau ada takdim atau ada takdir, itu terasa sekali faedahnya di dalam perjalanan. Iya, itu kan izin dari Allah. Kalau sengaja kan nggak boleh. Kenapa kita tidak? Karena ente dikasih uang saku, mau ditolak? Jangan, berhati Allah. Apa lagi kalau begitu? Jangan ditinggal. Yang tadi, bagaimana kita di Jakarta ini sering macet? Apa boleh mentakdim? Gimana mentakdim namanya? Contohnya? Kita sembahyang di Sembahyang dulu. Kita mau jalan. Mau ke kota. Aku kalau kita jalan, itu nggak bakalan over kita. Nggak bakalan kelihatan. Berarti itu bukan sih, udah tahu. Walid. Dia dong ada tahu. Nggak mau buat. Tahu dari mana dia nggak mau buat? Nggak bisa. Tidak boleh. Tidak boleh kecuali tidak sengaja. Kecuali tidak sengaja. Di Jakarta juga anak mau ke kota, wah ada masjid, nggak bisa di masjid. Emang nggak ada masjid? Begitu keluar dari Jakarta Pusat, makin masjid. Pancoran masjid. Liwat lagi ke sana mengalir masjid. Wow, Menteng masjid. Istana masjid. Liwat lagi dikit keruput masjid lagi. Luar Batang jauh lebih nggak bisa, kecuali ente memang belum sholat terjebak oleh macet. Itu kita mau bilang apa? Ya, bilang apa? Tapi sedapat mungkin tapi selama kita masih bisa berhenti, tetap. Dan kalau terjadi begitu jangan dijadikan kebiasaan. Oh, anak jam sekian keluar terjadi nggak bisa sholat di sampai takhir atau sampai takdim. Untuk minggu yang akan datang nggak ada situ, anak jalan sini. Kemudian sambil diperhatikan, kira-kira ini anak jalan sini, cari yang ada masjid. Bisa nggak begitu? Bisa. Sangat bisa. Cuman kebanyakan orang sambil menyelam minum air. Kebetulan sengaja pengen dapat tutur nih. Enggak begitu sekali begitu jangan begitu lagi cari. Oh anak kesini begini, enggak. Besok kali anak cari kalau di sini macet, di sini ada masjid, di sini ada masjid. Sekarang masya Allah, kita punya guru dulu orang. Sekarang HP jadi guru, cek Google ada, internet ada. Ini kita lihat, cek Google karena di mana masjid di mana di sini? Oh di sini macet nggak macet di sini. Oh ada masjid ini. Ada ya? Ada. Ada. Oh iya cek Google ya. Ada masjid ini. Jadi nggak ada alasan. Ya, jangan seperti ini Beb. Orang itu ada dua nih. Katanya orang puasa. Kalau dia lupa atau dia dipaksa, boleh buka. Jam 2 lagi panas Beb. Lagi panas-panasnya. Di mana ente? Di Tanjung Priok. Nunggu orang nih baru datang dari Sumatera, lagi panas-panasnya. Ya Wahid, tak pegang. Bodoh, bukan muslim. Jadi kamu puasa tidak? Puasa. Tidak ada puasa. Dia mau apa deh? Cendol hijau. Asik. Tahu ini cendol hijau. Gula asli. Enak. Makan, minum. Kalau tidak saya tembak kamu. Ente kebetulan gue lagi haus. Batal puasanya. Ente asik. Tapi kalau ente minum sambil menangis, sah puasanya. Enggak apa-apa. Dipaksa. Tapi kalau ente mengatakan kebetulan, batas. Habis batal. Ya, tapi bisa. Makanan harus itu juga begitu. Jadi kalau kebetulan satu hari anak sampai hilang, bahwa anak hilang asaran, itu jadikan perhatian. Dengarkan omongan saya nih, orang banyak nggak mau ngomong begini. Oh nggak apa-apa takdim. Tidak ada yang ngomong itu. Jadikan perhatian.
Oh, Anda jalan sini begini, Anda jalan sini. Anda jalan sini. Oh, begini sama juga. Anda mencari sekarang yang ada masjid-masjidnya. Oh, tetap begitu. Saya nggak bakal jalan dulu sampai selesai anak sholat. Yang penting urusan kita urusan Allah itu dulu. Allah. Urusan Allah. Nah, tapi saudara-saudara, ketika Nabi bicara soal ibadah ini kepada Allah, ya, Nabi bilang sepertiga untuk dirimu, sepertiga untuk ibadahmu, sepertiga untuk keluargamu, ya. Ini ngaji terus nggak bisa, harus ada berhentinya ngaji juga, saudara, supaya kita tidak capek, supaya tidak bosan, ya. Sampai di sini dulu untuk nggak ada manfaatnya. Ya, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana waj'alna bidina ala kulli huda wa dzakar. Rabbi wa'inna wa bikum bima la tadhiqu lana bi'ilmina wa tuqim lana wa afilat ya ulama Allah khairum wa dzakar. Rabbana aslihna kulla syu'un wa akhirna birridha minka وَاجْعَلْنَا رَبَّنَا كُلَّ ذِي وَأَنْتَ أَتِيَنَا رُسُلًا وَبِرَسُولٍ أَنْتَ أَكْرَمُ النَّاسِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى الْمُصْطَفَى الْحَكِيمِ في كتابه الأشفى وعلى آله وصحبه وعلى صحبه المصابيح اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن تشاء وصلاة ونعمة وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله يا ربنا ولا ربنا بأنك ربنا وأننا أسرفنا علينا وأسرفنا فأتب علينا توبة تنسي لكل حوبة واستر لنا الأوقات وآمن الرواتب واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلال وكل محبة أو جنة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا رب أسمع ولا وجود من لا بكتاب منا بالمصطفى الرسول أعطى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عبادة صحبه والحمد لله بالبدء والثناء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعباد رحمة الله عدد مغفرة الله صلاة والسلام على وعلى آله وصحبه اللهم اجعلنا في طاعتك وفرحه وسروره وفي مرضك جميع أموره اللهم يا عالم بحالاتي وجميع صلاتي بنياتي في جميع حاجاتي واغفر بذنوبي وتجاوز خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وتسامحني بما اللهم يأتي واكتبني في ديوان سادتي واكتب سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع بعطاء خالق برضاك مستسلم بقضاك فاكتبني من اولياء واسلك سبيل الخير والهدني باسمائك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.